Hai Style Lovers, ketemu lagi sama aku Cherry Stylo di segmen podcast Stop Beauty Shaming. Hari ini kita akan ngobrol soal pengalaman perempuan menghadapi beauty shaming dan juga standar kecantikan yang gak sesuai sama realita kehidupan kita sehari-hari. Hari ini aku juga gak sendirian dong, karena hari ini aku ditemani sama Gaby, salah satu anggota dari Stylo Babes batch ketiga ya. Yes, betul. Oke, nah Gaby ini di masa lalunya juga pernah mengalami masa dimana dia diejek, diintimidasi, dan mungkin pernah juga diremehkan karena soal masalah penampilan gitu ya. Iya, betul. Oke deh. Tapi sebelum mulai ngobrol-ngobrol sama Gaby hari ini, jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel YouTube Stylo Indonesia kalau belum ya. Hai Gaby. Halo Kak. Gimana kabarnya? Baik nih, puji Tuhan, senang banget ada di sini. Kak, gimana? Ya, baik juga dong. Nah, kamu selamat ya pertama-tama udah jadi anggota Stylo Babes batch ketiga. Gimana perasaannya? Seneng banget sih Kak, soalnya kan iseng-iseng ikut ya. Oke. Ternyata dapat menang, jadi iseng-iseng berhadiah gitu. Oke deh, semoga kedepannya banyak pengalaman menyenangkan yang didapatkan Amin. sebagai Pasti seorang sih. Stylo Babes ya. Nah, boleh ceritain dulu, kenalan dulu mungkin sama Stylo Lovers. Gaby ini siapa sih dan kesibukannya apa Oke. gitu? Halo Style Lovers, aku Gibles Nusa dan sekarang seneng banget aku udah jadi bagian dari keluarga Stylo. Asik gitu. Akhirnya aku sekarang jadi Stylo Babes batch 3 dan kesibukan aku sebenarnya sih ya gitu-gitu aja lah Kak, lagi pandemi ya. Oh iya. Saya freelance model aja sih, aku model Oke. makeup gitu-gitu. Oke deh, semoga sukses selalu ya di Amin, karirnya makasih, sebagai Kak. freelance model. Nah, tadi kan aku udah sempat intro dikit nih soal kamu dulu pernah mengalami beauty shaming. Boleh diceritain gak sih waktu itu pengalaman beauty shaming yang kamu alami seperti apa sih? Aku macam-macam sih Kak. Oke. Banyak banget sih, tapi yang menurut aku tuh berkesan di aku tuh waktu SMP sih. Jadi dari SMP itu aku gimana ya, dikatainnya tuh aneh sih Kak sebenarnya. Aku juga nggak ngerti dia bilangnya dikatain apa dipuji ya. Cuma kayak setiap aku jalan atau ya ketemu di lorong-lorong gitu biasa kan ya, di SMP sekolahan lorong-lorong gitu, kayak ada kakak kelas tuh kayak suka bisik-bisik gitu, kayak artis mau lewat tuh si so cantik gitu kayak dinyinyirin gitu loh Kak, tapi di depan akunya langsung. Cuma ya karena aku nggak merasa kayak gitu ya udah kita biarin aja gitu, karena aku nggak merasa aku so cantik atau gimana gitu. Terus setelah kayak gitu beda lagi yang dikatainnya di saat aku udah mulai jerawatan gitu-gitu. Dibilangnya kayak, ih lu udah tahu jerawatan masih dandan sih, kan kayak Sakit gimana banget. ya. Dandan itu kan ya hobi kan, kita Iya. suka make up gitu, nggak peduli tuh, maksudnya bukannya kita jahat sama kulit kita kan ya Kak, cuma kita juga udah usaha, udah yang pasti udah usaha dong, udah pakai skincare segala macem. Cuman ada yang kulitnya emang susah gitu, Iya, betul. kebal sama skincare kan. Ah. Jadi sering dinyinyirinnya kalau nggak masalah jerawat, masalah badan, terus atau enggak ya kayak dibilang kayak gitu, diremehkan aja Iya, gitu, kayak ya lu menang ini ya gara-gara lu punya tampang aja, kayak Oke. gitu-gitu. Kayak jadi kayak kita dibilang cuma punya tampang tapi nggak punya otak gitu loh, kasarnya gitu kan, yang dimana itu jahat banget sih kan menurut aku. Kayak Oke. kok segitunya gitu, nggak percaya kah gitu sama aku gitu kan, karena aku yakin banget sih pasti style lover semua di sini pasti banyak juga yang suka digituin kan Kak. Kayak dibilangnya cuma pinter dandan tapi bisa yang lain gitu. Iya. Nah, benar. Ini penting banget juga nih buat Style Lovers untuk tahu, buat yang mungkin belum aware gitu ya, bahwa bentuk beauty shaming itu nggak selalu kayak ngata-ngatain keadaan yang buruk, misalnya kayak maaf ya, kayak gendut atau jerawatan. Tapi juga bisa jadi kayak kita sebagai perempuan seringkali sifat-sifat feminin perempuan itu dianggap lebih lemah daripada sifat maskulin ya kan. Itulah yang membuat kita sebagai perempuan tuh seringkali diremehkan karena misalnya mungkin emang ada yang dari lahir keadaannya memang lebih lebih ideal gitu ya di mata masyarakat secara umum. Tapi seringkali itu tadi keluarlah kalimat-kalimat tuh, ya lu kan menang ini, lu kan ya lu sih enak, lu dari lahir udah begini. Tapi kita sebagai yang nerima itu kan juga nggak sedap mendengar itu ya, karena kita sebagai seorang perempuan tentunya kita pengen di acknowledge, nggak cuma karena penampilan kita, tapi juga tentunya skill dan pengetahuan yang kita punya gitu. Jadi jangan jangan ngejudge perempuan dari penampilan aja. Kayak tadi Gaby juga bilang kan, kayak perempuan seringkali kayak kalau punya hobi make up dianggap dia mikirin penampilan doang gitu. Atau kayak lu cakep cuma gara-gara make up gitu. Iya benar. Bahkan pengalaman aku nih ya, jujur waktu sekolah tuh pernah ada guru yang bilang
ke muridnya ya, nggak cuma aku doang tapi beberapa murid perempuan, dia sering bilang kayak kamu tuh cantik tapi bodoh ya gitu. Itu kan bukan sesuatu yang enak didengar ya gitu. Maksudnya kalau emang mau ngasih kritik ya kritiknya objektif aja gitu. Apa mungkin kurang belajarnya, cara belajar gitu. Tapi ini jadi kemana-mana gitu, jadi malah fisik gitu. Nah, tapi dari pengalaman kamu itu ada nggak sih kayak statement yang menurut kamu tuh paling mengganggu gitu? Statement yang paling mengganggu tuh ya benar sih kayak yang kayak kita direndahkan ya, istilahnya dibilangnya ya cuma modal tampang doang. Itu udah kayak label aku banget sih, Kak. Aku dari dulu udah denger terus kata-kata itu, bilang ya modal tampang, ya lo bisa begini gara-gara lo cantik gitu. Lo kan cuma bisa dandan, mana bisa lo masak, coba masak gitu. Padahal mereka nggak tahu aja gitu kan. Emang kadang tuh orang-orang yang kayak gitu rata-rata yang nggak tahu kita, Kak. Justru orang-orang terdekat yang tahu tuh nggak mungkin ngomong kayak gitu kan. Bener sih. Jadi statement yang menurut aku paling paling mengesankan ya ya kayak gitu, yang direndahkan karena aku tahu potensi aku, aku tahu skill aku, tapi mereka seenaknya nunjuk gitu kan tanpa mereka tahu. Jadi menurut aku tuh kayak ya mengesankan banget, tapi ya kita diemin aja ya, Kak. Karena mereka nggak tahu gitu, mereka nggak tahu, jadi ya udah terserah mereka aja gitu. Dan bahkan ya kayak bentuk beauty shaming yang ini aku inget banget itu pernah dibahas juga sama Maudy Ayunda. Maksudnya kita semua kan tahu ya Maudy Ayunda itu ya pasti dia aktris gitu ya, dia cantik, tapi di sisi lain dia juga berprestasi secara akademis dan lain-lain. Itu pun dia tuh masih mengalami itu tadi, dia diremehkan karena dianggap orang-orang ya lo kan cantik jadi lo bisa udah selevel Maudy aja gitu ya. Seolah kalau misalnya kita lahir cantik terus kita dapat apa, red carpet di semua hal di dunia ini, padahal kan enggak ya, kita juga tetap harus belajar dan berjuang gitu. Nah, Gaby sendiri yang tadi dari pengalaman yang tadi dialamin, kayak apa sih dampaknya beauty shaming tadi ke diri kamu? Apakah kamu sempat ngerasa kamu jadi kayak kayak lebih enggan buat belajar atau explore diri gitu, karena kamu merasa itu tadi lama-lama omongan orang tuh masuk juga ke pikiran kamu? Iya, emang kita mau bilang secuek apa juga pasti masuk dong, Kak, ya kan? Ada saatnya kita tuh lagi down, terus jadi kayak kata-kata orang tuh masuk gitu. Ya ada sih, Kak, saat aku sampai nggak mau post foto, nggak mau kayak mau nge-share sesuatu nih, misalkan aku habis bikin tutorial makeup, udah bikin effort, tapi pas liat jerawatan nih gue, ntar dikata apa nih, ntar dibilang kok beauty content creator jerawatan gitu kan. Terus jadi kayak aku nggak jadi nge-post gitu. Akhirnya potensi aku ya aku kubur sendiri gitu loh, Kak. Yang hobi aku kubur sendiri cuma gara-gara omongan orang-orang doang gitu. Cuma ya untungnya ada banyak support sih, Kak, dari keluarga dan teman-teman terdekat. Jadi bisa bangkit lagi dari situ. Nah iya, tapi sedih banget sih kayak yang Gaby ceritain tadi, bahwa even seorang beauty content creator tuh juga nggak harus sempurna, guys. Gimana caranya ya kan? Dan sekarang aku senang banget sih, tapi di media sosial tuh udah banyak banget beauty content creator yang maksudnya mereka true to their self gitu ya, bahwa ya udah manusia tuh emang seperti ini, kulit seperti ini, kulit manusia itu seperti ini, apa kayak flawless dan lain-lain tuh. Semua orang yang kayak itu pakai filter lah, kayak make up lah gitu ya kan. Terus sekarang malah banyak banget yang nge-share acne journey-nya gitu, Kak. Itu bikin kita sebagai acne fighter tuh jadi kayak kebantu banget gitu. Oh ternyata beauty content creator aja kayak gitu gitu loh. Kita jadi ngerasa nggak sendirian. Benar, kita ngerasa kayak ada yang rangkul gitu loh. Itu bagus sih, Kak, awareness-nya kayak gitu. Tadi kan Gaby sempat bilang nih bahwa kalau keluarga dan teman-teman tuh support ya. Berarti kayak dulu waktu pengalaman beauty shaming yang kamu alamin tuh lebih sering kayak didatangnya tuh dari siapa sih? Mungkin bisa lebih spesifik lagi gitu. Jadi kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe ke channel YouTube Stylo Indonesia biar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Tentunya podcast ini juga bisa kalian dengerin di Spotify, Semua Bisa Cantik, atau kalau pengen lebih gampang langsung klik linknya aja di description box ya.